5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Super Swing Academy. Oke, Super People, trader dan investor, audio cuan kali ini akan membahas tentang trading limit. Nah, di audio cuan kali ini kita akan sharing apa itu trading limit. Nah, sekaligus mengingatkan kita pentingnya investasi leher ke atas atau isi pengetahuan kita sebelum melakukan pekerjaan yang akan kita lakukan. Wabil khusus isi pengetahuan kita ketika kita melakukan investasi dan trading di saham. Nah, karena nanti di akhir video ada cerita tentang trader yang meninggal dunia, bunuh diri. Namun kalau di media yang ada di Indonesia sih menulis judulnya itu trader bunuh diri karena saham atau karena main saham. Ya biasalah itu ya, untuk biar menarik dan klik untuk masuk web tersebut. Nah, di audio cuan ini selalu ambil positifnya ya. Kalau menurut saya bukan karena main sahamnya atau karena sahamnya, melainkan bunuh diri karena kurangnya ilmu pengetahuan atau kasarnya karena kebodohannya. Oke, pertama kita akan bahas apa itu trading limit atau margin trading. Nah, jadi trading limit ataupun margin trading itu sama, yaitu adalah batas utang maksimal yang bisa dipakai trading atau beli saham pada hari itu juga. Kenapa saya bilang pada hari itu juga? Karena nominalnya akan berubah setiap hari sesuai total aset yang kita miliki. Nah, dalam bahasa sahamnya itu adalah batas margin trading. Nah, sebagai contoh, modal kita ada Rp500.000. Nah, yang diberikan sekuritas biasanya 2 atau 3 kali dari modal yang kita miliki. Artinya kita bisa beli saham Rp1.000.000 sampai dengan Rp1.500.000, tergantung dari kebijakan sekuritasnya. Namun ada juga beberapa sekuritas yang sama sekali tidak memberikan fasilitas trading limit ini. Nah, batas maksimal itulah yang disebut sebagai trading limit. Atau sederhananya adalah kita beli saham dengan modal atau dana dari sekuritas alias ngutang. Nah, tentunya karena sudah menggunakan fasilitas leverage dari sekuritas tersebut, maka tentu kita harus mengembalikan utang tersebut beserta bunganya. Nah, biasanya bunganya itu adalah sebesar 0,2% per hari dari total uang yang kita gunakan. Nah, misal kita beli saham ABCD dengan fasilitas leverage atau trading limit dan untuk kita tahan selama 3 hari berikutnya baru kita jual, artinya kita harus balikin dana yang kita gunakan itu ditambah dengan 0,6% dari total dana yang kita gunakan. Nah, 0,6% itu didapatnya dari 0,2% yaitu biaya bunga dikali dengan 3 hari yang kita gunakan. Nah, gimana kalau kita nggak jual sahamnya atau kelupaan jualnya? Biasa pihak sekuritas akan konfirmasi via email, SMS, bahkan telepon untuk segera menyelesaikan kewajiban si leverage tersebut. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya adalah Anda top up kembali atau Anda jual sahamnya. Nah, kalau case-nya ketika menjual saham tersebut masih kurang juga, ya harus top up lagi. Nah, ini apesnya ketika saham yang kita beli turun dan saldo kita sekarat atau minim. Nah, kalau kita tidak melakukan atau tidak menyelesaikan kewajiban tersebut, maka ada istilah yang disebut sebagai for sale atau jual paksa, yaitu perusahaan sekuritas akan menjual secara otomatis atau secara paksa saham yang kita miliki tersebut untuk membayar kewajiban yang kita gunakan. Nah, sekedar informasi, selain trading limit ini, bahkan beberapa sekuritas pun memiliki fasilitas yang disebut dengan rekening margin, yang kurang lebih hampir sama. Namun pembukaan rekeningnya kalau nggak salah ada minimal deposit yaitu Rp200 juta dengan bunga tertentu, atau dengan biaya tertentu. Nah, ada banyak risiko dan keuntungan jika menggunakan fasilitas trading limit ini, dan hanya cocok bagi yang sudah berpengalaman dan sudah profesional dalam dunia saham. Nah, terlepas dari itu semua, bagi pemula di saham sangat tidak disarankan menggunakan fasilitas ini karena sangat berisiko, saking berisikonya bisa sampai bunuh diri. Oke, lanjut di audio cuan berikutnya ya Super People.